Ada orang tuh punya banyak peristiwa, tabrak truk dalam kecepatan tinggi. Peristiwa itu benar-benar menghancurkan. Patahnya bukan satu tulang. Patahnya bisa sekian tulang tuh hancur semua. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, leher. Patah semua. Saya punya teman, ada yang patah daerah pinggulnya. Selangkangannya itu patah, ditabrak. Hancur. Sekian tahun. Ya ada orang yang seperti itu. Tapi kalau orang itu masuk dalam masa persiapan, percayalah, apa yang hancur belum tentu hancur. Kalau itu di tangan Tuhan. Yang habis belum tentu habis kalau itu di tangan Tuhan. Yang berantakan belum tentu berantakan kalau itu di tangan Tuhan. Amin. Serahkan pada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja. Maka lihat, Dia pribadi yang ahli membangun ulang. Tuhan suka mendaur ulang kehidupan. Alkitab banyak menuliskan tokoh-tokoh yang mengalami proses daur ulang dari Tuhan. Sampai akhirnya orang itu mengerti bahwa anugerah Tuhan itu sangat besar. Contohnya Rahab. Rahab si pelacur dalam kisahnya di Yosua. Apa yang dituliskan tentang Rahab? Rahab ini menyembunyikan 2 orang pengintai Israel. Akhirnya tembok itu runtuh dan Rahab diselamatkan. Apa yang ditulis dalam kitab Ibrani tentang Rahab? Tidak banyak nama perempuan yang ditulis dalam kitab Ibrani. 1, Sarah. Nggak ada lagi. 2, Rahab. Lalu belakangnya Rahab apa? Rahab si pelacur. Masa lalunya ngikutin, tapi masa lalunya nggak menyakiti. Rahab si pelacur untuk mengingatkan kalau kamu dulu punya masa lalu sebagai pelacur, tetapi sekarang kamu melihat Tuhan bekerja. Masa lalunya mengikuti, tetapi Rahab melihat Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Itulah Rahab, salah satu yang berada dalam silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Rahab si pelacur. Nama yang menggema, nama yang berkilau, nama yang penuh dengan kemuliaan. Walaupun ditulis Rahab si pelacur. Apa yang terjadi dengan kita? Perjalanan apa yang membuat kita sampai hancur berantakan dan gak pernah bisa keluar dari kehancuran itu? Kita seperti apa? Kita seperti terjerembab dalam lumpur dan tidak bisa keluar dari lumpur itu. Dah berapa tahun? Orang lain sudah terbangun, orang lain sudah keluar dari tahap demi tahap pemakaian Tuhan, masuk dalam proses persiapan dan mulai dipakai Tuhan. Tapi ada umat Tuhan yang terjerembab dalam lumpur. Lumpur itu melekat dalam dirinya. Lumpur itu membuat dia semakin tenggelam. Lumpur itu yang membuat dia nggak bisa keluar. Belasan tahun berlalu. Masuk ke angka 20. Masuk ke angka 30 tahun. Masuk ke 40 tahun. Tinggal dalam lumpur yang sama. Gak bisa keluar. Gak ngerti. Dia gagal memahami persiapan Tuhan. Saya mau beritahu, persiapan itu adalah persiapan di mana membuat Tuhan suka membuat luka baru. Orang membuat luka lama. Ketika ada orang pernah luka di tangannya, lalu tangan itu dibungkus dengan perban. Si perban itu sudah lengket karena ada nanahnya bercampur dengan darah kering. Susah untuk dibersihkan, dibuka juga susah. Lalu kita ikut dalam ibadah seperti ini. Ada beberapa orang hidupnya penuh dengan perban sebenarnya. Masuk dalam gereja,
Lalu Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya dia. Apa yang dilakukan Tuhan dengan orang yang penuh perban? Dia pakai orang-orang dalam komunitas, dalam teman-teman gereja untuk mulai ngebuka gunting, ngambil gunting dan membuka perban yang sudah kering. Saudara langsung tangannya begini. Apa yang kau lakukan? Kamu sedang melukai saya. Kamu sedang membuat saya terluka. Itu reaksi orang-orang yang ketika lukanya mau dibersihkan. Tapi di gereja harusnya seperti ini. Aku tahu Tuhan, di tempat ini Tuhan mau memakai orang-orang untuk ngebuka pakai guntingnya. Nyobek perban yang lengket ini. Izinkan Tuhan pakai gembala saya. Pakai ibu gembala, pakai rekan-rekan sekerja. Apa yang kau lakukan? Tanganmu taruh di meja. Nanti gembala akan ngambil gunting lewat sebuah peristiwa. Dia bikin gunting lengket. Si perban itu udah nyatu, udah keras. Begitu dibuka dalamnya, yang busuk itu akan sakit sekali. Tapi kalau orang ngerti ini persiapan Tuhan, aku mau dipakai Tuhan, tapi harus sembuh dulu. Maka proses sembuhnya adalah dibuka semua perban.